wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pamedianti. Saya dari Universitas Trisakti, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari laporan buku bisnis yang sudah saya angkat dan saya pelajari selama 9 tahun. Hukum bisnis dengan tema teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang terkait dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa yang menempatkan uang dari para pengusaha dalam risiko tertentu dengan syarat tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Pengertian hukum bisnis secara umum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh kegiatan bisnis, meliputi kegiatan industri, perdagangan, dan pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya. Hukum bisnis merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas kegiatan ekonomi agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam bidang ekonomi Indonesia. Apabila kaidah hukum dalam bidang bisnis ini dilanggar, maka akan diberikan sanksi yang besar. Menurut Munir Fuad dalam hukum bisnis, teori dan praktek di tahun 1996, bisnis adalah suatu kegiatan dagang atau urusan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan data penjualan barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam pembangunan kehidupan masyarakat. Teori hukum bisnis sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah teori kontrak, teori perusahaan, teori kepanitiaan, teori perlindungan, dan teori persaingan usaha. Teori kontrak sendiri, yang pertama adalah konsensus. Konsensus adalah kontrak terbentuk berdasarkan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat dan pertukaran yang sah, yaitu setiap pihak harus menerima sesuatu yang bernilai dengan pertukaran. Dan kepastian hukum, yaitu kontrak harus jelas dan pasti untuk menghindari perselisihan. Lalu adalah kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum adalah kontrak yang harus mematuhi hukum yang berlaku untuk tidak melanggar kebijakan hukum. Lalu yang kedua adalah teori perusahaan. Teori perusahaan yang pertama adalah entitas hukum yang terpisah. Entitas hukum yang terpisah yaitu perusahaan memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dan tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawab yang terbatas adalah pemegang saham perusahaan terbatas hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka investasikan. Lalu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yaitu perusahaan harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga adalah teori kepailitan. Teori kepailitan sendiri ada yang pertama pembagian yang adil. Pembagian yang adil dalam kasus kepailitan adalah aset perusahaan harus dibagi secara adil di antara kreditor. Lalu kesempatan kedua adalah hukum kepailitan sering memberikan kesempatan kepada perusahaan atau individu untuk mulai kembali setelah gagalan finansial.
Yang keempat ada teori perlindungan konsumen. Yang pertama, di pengembangan produk yang dijual harus aman untuk digunakan. Dan informasi yang jelas, konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang produk atau jasa yang mereka beli. Lalu hak untuk mengeluh. Hak untuk mengeluh yaitu konsumen memiliki hak untuk mengeluh dan mendapatkan penyelesaian yang adil jika produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan. Yang kelima ada teori persaingan usaha. Teori persaingan usaha pertama ada pasar bebas. Pasar bebas harus dari praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dari keadilan potensial, semua berlaku usaha harus memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar. Dan yang ketiga, perlindungan inovasi. Perlindungan inovasi hukum persaingan harus mendorong inovasi yang efisien. Yang selanjutnya adalah sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis sendiri terbagi tiga yang sudah saya rangkum. Yang pertama, kita undang-undang hukum pidana atau KUHP. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait dengan masalah-masalah seperti penipuan yang mungkin saja terjadi dalam melakukan transaksi. Dan yang kedua ada kita undang-undang hukum dagang atau KUHP. Sumber hukum dagang bisnis ini mengatur terkait perdagangan seperti pembentukan badan usaha, contoh JCB, dan juga firma. Dan yang ketiga ada kita undang-undang hukum perdata atau KUHP perdata. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait aturan jual beli, pinjaman, kredit, dan juga sewa, serta beberapa transaksi lainnya terkait bisnis. Lalu ada poin selanjutnya yaitu fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis sendiri saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, fungsi A, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pelaku bisnis sehingga bisnis atau usaha yang dijalankan tetap berjalan ke jalur yang sudah ditentukan dan meminimalisir sengketa yang memungkinkan terjadi. Dan yang B, setiap pedoman dan sumber informasi bagi pelaku bisnis atau usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang fungsi C, yaitu untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang adil, sehat, serta dinamis karena jelas hukum bisnis yang tersebut. Poin selanjutnya yaitu tujuan hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis ini sudah saya poin-poinkan. Yang paling pertama ada mengatur adanya hukum bisnis ini tujuan untuk mengatur serta melindungi berbagai bisnis atau usaha dagang yang dilakukan, mulai dari bisnis skala besar hingga bisnis skala kecil seperti UMKM. Dan yang paling kedua yaitu melindungi hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal yang curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. Dan yang ketiga ada aman tertib damai dan adil. Aman tertib damai dan adil untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman tertib dan damai dan adil untuk semua pelaku bisnis sehingga kita bisa merasakan keuntungan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah keuntungan. Keuntungan sendiri untuk menjadi keamanan saat para pelaku ekonomi bertransaksi sehingga prosesnya pun lancar tanpa hambatan untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu mendapatkan keuntungan dalam berbisnis untuk mewujudkan kekuatan dalam hidup manusia. Seperti itu. Pada selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum bisnis di dalam masyarakat. Berbagai aspek kehidupan sehari-hari yaitu lingkup dan bisnis. Dan hukum bisnis yang sudah saya paparkan ini saya ambil dari poin-poin yang saya ketahui. Yang pertama adalah kontrak. Kontrak sendiri, hukum kontrak mengatur perjanjian antara dua atau lebih pihak termasuk pembuatan, pelaksanaan, dan penerapan kontrak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari termasuk pembelian barang,
dan jasa, perjanjian sewa dan kontrak kerja. Dan poin kedua ada perusahaan. Hukum perusahaan mencakup pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. Ini termasuk berbagai bentuk usaha seperti perubahan terbatas atau PT dan perusahaan perorangan dan koperasi. Dan yang ketiga ada hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yaitu mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Dalam kehidupan sehari-hari, ini melibatkan perlindungan karya seni, teknologi, dan branding. Dan yang keempat ada perdagangan dan konsumen. Perdagangan dan konsumen sendiri yaitu hukum perdagangan mengatur luar aktivitas jual beli barang dan jasa, termasuk perlindungan konsumen dan memastikan bahwa konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil dan menyesatkan. Dan yang kelima ada perbankan dan keuangan. Perbankan dan keuangan ini mencakup regulasi bank, lembaga keuangan, serta transaksi keuangan seperti pinjaman, hipotek, dan investasi. Lalu yang keenam ada tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri, hukum tenaga kerjaan mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, termasuk hak-hak pekerja, upah minimum, jam kerja, keselamatan kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketujuh ada perpajakan. Perpajakan mengatur kewajiban baik individu dan bisnis, termasuk jenis-jenis pajak yang harus dibayar dan cara perhitungannya. Lalu yang kedelapan ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup mencakup regulasi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas bisnis, termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya alam. Dan yang kesembilan ada persaingan usaha. Persaingan usaha mengatur agar tidak terjadi monopoli atau praktik bisnis yang merugikan persaingan sehat di pasar. Selanjutnya saya kasih contoh untuk implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat terjadinya kebakaran banjir, kebakaran gempa, dan huru-hara. Siapkan member konsultasi asuransi dan dokumen lainnya. Laporkan klaim Anda melalui call center atau cabang terdekat. Dan petugas akan melakukan survei, lalu asuransi akan melakukan penggantian dengan cara transfer. Bisa dilihat bahwa contoh implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari ini yaitu klaim asuransi. Ketika Anda mengajukan klaim asuransi, hukum asuransi dan hukum kontrak berlaku. Perusahaan asuransi harus mematuhi ketentuan polis yang telah disepakati. Sementara Anda memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dijamin dalam polis. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu teori dan implementasi hukum bisnis memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam semua aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Melalui penerapan prinsip hukum bisnis, individu dan perusahaan dapat melakukan transaksi dengan aman, inovasi, dan berkembang. Dan pasar dapat berperansi dengan ahli yang kompetitif. Ini semua berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang jelas. Wabillahi taufiq
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.